Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang perencanaan bisnis dan legalitas kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kevin Sagala dengan NIM 203304020463. Saya akan membahas tentang apa itu rencana bisnis. Tapi sebelum kita memasuki ke dalam pengertian rencana bisnis, kita harus memahami beberapa pertanyaan dalam menyusun rencana bisnis. Yang pertama itu, produk apa yang mau kita buat, mengapa produk itu dibuat, bagaimana produknya, kepada siapa kita akan menjual produknya, kapan produk tersebut akan kita jual, dan yang terakhir, di mana produk tersebut kita pasarkan atau kita jual. Pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya, yakni bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana-rencana apa yang dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan bisnis bagi startup atau pemula adalah langkah pertama yang sebelum menjalankan bisnis atau usaha mendapatkan suntikan modal. Biasanya itu rencananya memiliki jangka pendek. 6 komponen perencanaan usaha untuk perusahaan. Yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Dalam membuat deskripsi bisnis, menjelaskan bidang usaha apa aja yang akan dijalankan dan potensi produknya. Yang kedua, perencanaan usaha melakukan strategi pemasaran. Dalam perencanaan usaha untuk melakukan strategi pemasaran, ada 2 hal. Yang pertama, merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Selanjutnya, dengan analisa ini, kamu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahannya, peluang dan ancamannya. Yang ketiga, perencanaan usaha membuat analisa pesaing. Dalam membuat analisa pesaing, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam suatu pasar yang sama. Yang keempat, desain pengembangan. Dalam desain pengembangan, diperlukannya untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik dan pengembangannya dalam konteks produksi dan penjualan. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Dalam rencana operasional dan manajemen, menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berlanjut. Yang keenam, menghitung pembiayaan. Sumber dana berasal bagaimana mengatur anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan lancar. Adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan. Beberapa dokumen keuangan yang dibutuhkan untuk menyusun faktor pembiayaan. Yang pertama, laporan keuangan. Kedua, laporan uang kas. Ketiga, laporan neraca. Dan yang terakhir, keempat, analisa pengembalian modal. Halo semua, perkenalkan nama saya John Rocky Purba dengan NIM 203304040454 dari Manajemen Pemasaran Pagi A, kelompok 3. Saya akan menjelaskan tujuan dan jenis-jenis dari rencana bisnis. Yang akan saya bahas pertama adalah tujuan dari rencana bisnis. Yang pertama, 1. Lebih fokus. Sesuatu yang sudah direncanakan tentu memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan yang belum terencana. Begitupun dengan bisnis. Sebuah bisnis, apapun itu bentuknya, ketika sudah memiliki tujuan dari perencanaan bisnis dari awal, tentu akan jauh lebih mudah dijalankan. Hal tersebut karena Anda akan dimudahkan dalam fokus pada satu titik. Yang kedua, komunikasi dengan pihak lain. Dalam sebuah perbisnisan, tentu akan muncul para investor, kemudian distributor dan pihak lain dari luar yang akan berperan dalam pengembangan bisnis. Nah, mereka hanya akan memilih para pebisnis yang serius dengan bisnisnya dan memiliki tujuan perencanaan bisnis yang jelas. Serius di sini berarti memprediksi langkah bisnis yang dikembangkan di masa depan. Anda akan tergolong dengan perencanaan bisnis. Kenapa? Karena salah satu keseriusan Anda akan terlihat dari program yang sudah dirancang dengan baik dan tegas. Yang ketiga, estimasi modal. Modal selalu diikut dalam sebuah bisnis.
modal yang besar identik dengan bisnis yang besar juga. Begitupun sebaliknya, modal adalah salah satu faktor internal yang harus dimiliki oleh para pebisnis untuk merealisasikan gagasan. Modal tersebut akan terekam dengan baik dan jelas ketika Anda memutuskan untuk membuat perencanaan bisnis. Dari sinilah nantinya Anda akan mengetahui seberapa besar keuntungan yang Anda peroleh. 4. Pengawasan. Tujuan lain yang bisa Anda temui adalah adanya kemudahan dalam melakukan pengawasan. Kenapa pengawasan perlu? Karena apapun bisa terjadi dengan bisnis yang masih Anda jalankan. Sesuatu itu bisa buruk dan bisa baik. Yang kemudian menjadi perhatian adalah pengawasan terhadap hal buruk. Karena bagaimanapun, sebuah bisnis adalah usaha kolektif antar elemen produsen. Jangan menunggu rugi baru kita mau melakukan pengawasan. Semakin dini Anda menanggulangi kesalahan dalam bisnis, maka akan kecil kerugian yang akan Anda terima. Yang kedua, jenis-jenis dari rencana bisnis. Jenis dari rencana bisnis terbagi 5. Yang pertama adalah startup business plan. Jenis bisnis plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang Anda tawarkan pada publik. Evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. Dalam dokumen ini juga terkandung berbagai proyeksi terkait keuntungan, pemasukan, pengeluaran, serta arus kas perusahaan. Bisnis plan jenis ini bisa dibilang cukup lengkap sehingga sangat sesuai untuk disajikan pada calon investor. Yang ketiga, strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibanding dengan bisnis plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. Struktur yang ada dalam dokumen ini bervariasi untuk setiap perusahaan. Ada beberapa komponen yang dianggap paling penting yang harus dimasukkan. Komponen tersebut adalah visi bisnis, pernyataan misi perusahaan, faktor kritis, strategi dalam mencapai tujuannya, serta jadwal penerapan strategi perusahaan. Strategi bisnis plan ini mampu membantu pihak stakeholder dalam memahami tujuan perusahaan, sehingga mereka bisa ikut percaya dengan visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam ini, dokumen kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta penanggung-jawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Untuk itu, dokumen ini bisa digunakan untuk pihak internal atau pihak eksternal. Yang ketiga, grow business plan. Grow business plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal investor. Namun, jika bisnis plan dimanfaatkan untuk keperluan eksternal, maka dokumennya harus berisi penjelasan detail terkait perusahaan, struktur manajemen, serta pihak apa saja yang mendukung posisi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Estika Deborah Sinaga dengan NIM 203304020464. Di sini saya akan membahas tentang legalitas dalam kewirausahaan atau perusahaan. Legalitas dalam kewirausahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat atau diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan mengatur. Legalitas usaha wajib dilakukan seiring perkembangan usaha pada skala besar maupun pada skala kecil. Dimulai dengan membuat SKDP. SKDP ialah surat keterangan domisili perusahaan. Legalitas yang dimaksud terhadap segala kegiatan-kegiatan usaha yang dijalankan. Hukum legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi dan dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. 1. Nama perusahaan. 2. Merek. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 4. Izin usaha industri atau IUI. SKDP. Surat keterangan domisili perusahaan. 5 dokumen penting di dalam legalitas yang wajib dimiliki perusahaan. 1. Akta pendirian perusahaan. Merupakan salah satu dokumen yang penting harus ada saat awal membangun usaha, baik kecil maupun besar.
Selanjutnya, akta yang dibuat di hadapan notaris berisi keterangan mengenai identitas dan kesepakatan pada pihak untuk mendirikan perusahaan beserta anggaran, dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan perusahaan. Kedua, NPWP badan usaha atau bisa disebut nomor pokok wajib pajak. Wajib memiliki NPWP agar terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan di Indonesia dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya secara penuh. Fungsi NPWP badan usaha: 1. Menghindarkan perusahaan dari sanksi pidana. 2. Menjadi alat ukur pengenaan pajak sesuai dengan penghasilan perusahaan. Ketiga, syarat wajib ketika ingin mengajukan rekening koran. Keempat, syarat wajib ketika ingin mengurus restitusi pajak karena kelebihan bayar pajak. Kelima, syarat dibutuhkan untuk membuat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. 3. Surat izin usaha perdagangan. Surat izin ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Artinya, pelaku usaha tidak perlu melakukan perpanjangan masa berlaku surat izin usaha. Keempat, surat keterangan domisili perusahaan. Merupakan surat keterangan tempat kediaman badan usaha yang dijalankan. Kelima, tanda daftar perusahaan atau nomor induk berusaha adalah dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran. TDP berubah menjadi NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Nama saya Iin Siburian, NIM 203304020129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menyusun rencana bisnis. Dalam menyusun rencana bisnis, kita memerlukan 4 cara. Cara yang pertama yaitu mengenali bisnis. Dalam mengenali bisnis, kita memerlukan waktu untuk memahami, mempelajari, mengidentifikasi seperti apa bentuk dari bisnis yang akan kita lakukan. Seperti berapa persen peluangnya, berapa tinggi potensinya, berapa banyak modal yang diperlukan, dan seperti apa keahlian yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu menentukan arah bisnis. Dalam menentukan arah bisnis, kita memerlukan sasaran dan tujuan perusahaan. Sasaran dan tujuan perusahaan ini akan menentukan langkah kita berikutnya. Lalu yang ketiga, menganalisis atau menentukan target. Menentukan target memerlukan waktu untuk menganalisis para audiens, para target pasar. Apakah produk ini cocok untuk kalangan yang lebih tua, apakah produk ini untuk kalangan yang lebih muda, untuk laki-laki atau untuk perempuan. Lalu kita akan menganalisis atau mengidentifikasi kebutuhan seperti apa yang paling, produk atau barang dan jasa yang seperti apa yang paling dibutuhkan. Lalu yang ketiga, kita menyediakan atau menjual produk dan jasa tersebut, dan seharusnya produk dan jasa yang kita jual itu memenuhi atau menjawab kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, menulis rencana bisnis. Dalam menulis rencana bisnis, kita akan bahas di slide berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang komponen rencana bisnis. Komponen penting ini ada 8. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini memuat tentang segala informasi yang berkaitan dengan bisnis yang akan kita jalankan nantinya. Dan ringkasan eksekutif ini sebaiknya dibuat semenarik dan sedetail mungkin, karena hal inilah yang akan pertama kali dilihat oleh para investor dan orang lain untuk mengenali bisnis ataupun produk kita. Yang kedua yaitu profil perusahaan. Profil perusahaan ini memuat tentang struktur bisnis kita dan struktur organisasi bisnis kita secara keseluruhan, serta memuat tentang perjuangan dan sejarah perusahaan kita. Yang ketiga yaitu deskripsi produk. Di dalam deskripsi produk ini kita akan menggambarkan atau menjelaskan bagaimana produk kita dikembangkan dari awal hingga bentuk akhir. Dan di sini juga akan dijelaskan bagaimana cara pembuatannya dan apakah produk itu akan bertahan, dan biaya produk yang
biaya produksi yang dibutuhkan, dan cara menjaga kualitas produk tersebut. Yang keempat yaitu analisis pasar dan target pasar. Kita membutuhkan analisis pasar ini untuk mengetahui siapa yang akan menjadi target pasar kita. Apakah itu akan bergantung dari jenis kelamin, usia, ataupun profesi. Dan di sini kita akan menganalisis mengapa mereka tertarik untuk membeli produk kita. Yang kelima yaitu strategi pemasaran dan penjualan. Di strategi pemasaran dan penjualan ini dibahas bagaimana cara kita menarik dan mempertahankan pelanggan. Di sini juga akan dibahas tentang pencitraan merek, iklan, biaya produksi, dan biaya yang berkaitan dengan produk kita. Yang keenam yaitu rencana eksekusi. Rencana eksekusi ini memuat tentang keinginan-keinginan kita yang belum terpenuhi atau keinginan-keinginan yang ingin kita capai ketika kita sedang melakukan bisnis ini. Misalnya kita sedang melakukan bisnis di bagian pakaian, dan kita membuat rencana eksekusi kita produk sepatu. Ketika kita sudah. Yang ketujuh, rencana keuangan. Di dalam rencana keuangan ini kita akan membahas atau menggambarkan seperti apa anggaran keuangan kita, seperti pengeluaran penjualan, pendapatan bisnis yang akan berguna untuk proyeksi keuangan perusahaan kita. Dan yang terakhir yaitu tambahan. Dalam tambahan ini bisa dimuat tentang informasi-informasi yang mungkin tertinggal pada 7 komponen bisnis tadi. Demikian.